akan menginterpretasikan pemahaman saya tentang prinsip dasar dan metode dasar kepramukaan. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam apa itu prinsip dasar kepramukaan, akan lebih baik kita mengetahui pengertian dari prinsip dasar kepramukaan itu sendiri. Jadi, prinsip dasar kepramukaan bersama dengan nilai-nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik atau anggota yang akan dididik. Sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh semangat, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterkaitan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Anggota pramukaan harus menguatkan fisik. Selain itu, anggota gerakan pramuka juga harus memberanikan diri, saling tolong-menolong, harus cepat memahami dan lain sebagainya. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Adapun lingkup dasar kepramukaan, yaitu prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. 3. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Keempat, mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keenam yaitu mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode kepramukaan. Apa sih yang dimaksud dengan metode kepramukaan? Jadi, metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Adapun macam-macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. Ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, kegiatan di alam terbuka. Ketujuh, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ketujuh,
penghargaan berupa tanda kecakapan, dan kedelapan yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Penjelasan dari metode dasar kepramukaan tersebut yaitu pada metode dasar kepramukaan yang pertama, yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu, juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai landasan gerak bagi gerakan pramuka, Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka dapat pula disamakan dengan etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan, serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama berbagai ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, pembagian tanggung jawab antar anggota, serta pengambilan keputusan oleh anggota. Yang kedua yaitu belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik dalam gerakan pramuka maupun dalam lingkungan kemasyarakatan, merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, organisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Dan yang keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian.
Dan yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Dan tidak jarang diikuti dalam kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Biasanya, kegiatan di alam terbuka dapat memberikan pengalaman dengan adanya rasa saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa tanggung jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan alam untuk tetap menjaga serta menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap kegiatan yang selaras dengan alam. Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta membina kerjasama dan rasa memiliki. Dan yang keenam yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawas, dan penilai. Sedang pramuka, penegak, dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diharap dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa. Dan pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan. Dikarenakan anggota dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Yang ketujuh yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu sistem satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Nah, itulah tadi penjelasan dan pemahaman saya tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.